Baik, selanjutnya adalah simulasi dengan menggunakan software ATP Draw untuk memperlihatkan bentuk gelombang dan cara kerja rangkaian yang terdapat pada menu-menu yang sudah disediakan. Terdapat 5 model rangkaian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah rangkaian single phase half rectifier circuit with a smoothing capacitor. Lalu yang kedua ada single phase full wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Lalu yang ketiga ada Villard circuit. Yang keempat ada Grenacher circuit. Lalu yang kelima ada cascade circuit. Dari kelima rangkaian tersebut diberikan beberapa ketetapan seperti nilai dan juga bagaimana rangkaian tersebut dirangkai. Seperti ini, terdapat 5 rangkaian yang harus dirangkai pada software ATP Draw. Dan juga bagaimana bentuk gelombang yang harus divalidasi dengan menggunakan resistor sebesar 10 mega ohm. Dan juga nilai gelombangnya dapat diperlihatkan dan juga divalidasi sesuai dengan tabel berikut, yaitu tabel parameter determined from the waveform dari figur di atas dari seluruh gambar rangkaian tadi. Kita cuma menggunakan 10 mega ohm. Oke, pertama kita merangkai rangkaian yang pertama, yaitu single phase setengah gelombang. Satu fasa setengah gelombang dengan kapasitor pencernih. Kita sudah berada di blank model ATP Draw. Di sini kita harus menekan new circuit dan juga men-save file tersebut. Saya sudah melakukannya dengan menekan ini dan juga memberi nama, terserah kita, dengan kode ADP pada akhir nama. Kita lihat pada gambar pertama tadi terdapat beberapa komponen yang harus dibentuk dan juga grounding serta kabel yang harus disesuaikan. Yang pertama kita menggunakan supply AC. Bagaimana cara mengeluarkan rangkaiannya pada ATP Draw ini? Kita menekan klik kanan saja pada mouse, lalu kita pilih source dengan AC source. Sudah. Apabila kita salah menekan komponen, kita bisa menekan delete untuk menghapus komponennya. Nah, pada source tadi kita menggunakan AC tipe 11. Dia sudah dengan grounding. Lalu kita drag ke atas sedikit dengan menekan notch-nya, muncul jari, kita tekan ke atas. Lalu ada probe fault. Probe fault ini voltmeter, lalu kita cari probe fault-nya. Di sini ada probe fault. Kita drag ke atas tadi, ke atas notch-nya. Sepertinya kalau salah kita delete tadi. Di sini saja. Oke. Kalau ada titik merah menandakan dia sudah terhubung. Lalu kita ada dioda. Dioda terletaknya di switch. Kita pilih dioda tipe 11. Kita sesuaikan dengan rangkaian, kita letak di sini. Dia forward bias diodanya. Lalu ada kapasitor. Kita cari kapasitor di bagian branch linear. Di sini ada kapasitor. Kita sesuaikan dengan gambar seperti ini. Dan kapasitornya menggunakan ground. Cara mengeluarkan groundnya, kita tekan 2 kali pada ground, pada notch terakhirnya. Kita klik ground, oke. Lalu ada resistor. Resistor di branch linear juga, paling atas resistor. Kita drag dengan menahan ya. Lalu untuk ngerotate-nya atau memutarnya, kita tekan Ctrl R. Maka dia akan vertikal. Begitu juga kalau kita mau horizontal, kita tekan 2 kali. Resistornya menggunakan grounding juga, kita tekan 2 kali pada ujung notnya, lalu kita klik ground. Dan juga ada probe fault di ujung di atas resistornya juga, kita drag, kita pindahkan ke atas resistor. Kita sambungkan komponen-komponen yang berikut. Setelah itu kita menyambungkan beberapa komponen ini dengan menggunakan kabel atau line. Kita tahan di notch-nya, lalu kita tarik. Jadi muncul kabel hitam, lalu kita sambung-sambungkan. Titik merah menandakan sudah terhubung dengan notch.
Lalu pada rangkaian ini belum terisi nilai sama sekali, ditunjukkan dengan warna merah pada komponennya. Oleh sebab itu kita mengisi komponen tersebut dengan nilai. Pada PPT terdapat tegangan yang pada AC-nya itu adalah 100 kV. Oleh sebab itu pada ampere di sini, pada menu ampere, kita mengkonversikannya dengan mengalihkan akar 2. Kita bisa menggunakan kalkulator saintifik. Tadi 100.000 berarti ya. 100.000 dikali akar 2. Nilainya 141.421. Dan kita menggunakan frekuensi 50. Data-data yang lain tidak perlu diotak-atik, seperti UI ini 0, itu artinya kita lihat di help, 0 itu artinya voltage source, maka sesuai dengan supply AC tadi. Kita klik OK, maka AC-nya berubah warna jadi hitam, tidak merah lagi. Lalu pada probe voltnya kita menggunakan 3 pasat, tapi kita pilih saja 1 di sini bagian A. Diodanya kita tidak mengisi apapun, kita klik OK saja. Lalu pada kapasitor kita menggunakan 25F. Tapi pada bagian C ini kita harus mengkonversikannya dari mikro ke nano. Caranya tuh tadi 25 dari mikro ke nano itu 10 pangkat min 2. Maka kita bisa menggunakan kalkulator lagi, 25 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya 0,025. Kita koma tidak bisa digunakan pada komponen ini. Kita menggunakan titik ketetapannya, tidak bisa menggunakan 0. Maksudnya menggunakan koma, maka dia tidak akan bisa berjalan nanti. Lalu KS diisi dengan ada ketetapan adalah faktor series resistannya. Jadi KS-nya itu dari rentang 0,1 hingga 0,2, maka ketetapannya 0,15. Kita ketik 0,15. Oke. Lalu probe voltnya seperti tadi. Pasal 3, pilih satu A saja. Lalu resistornya kita menggunakan 10 juta. 10 juta itu nolnya 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah. Rangkaiannya sudah sesuai dengan apa yang ada di PPT. Maka kita perlu memvalidasikan gelombangnya dan juga nilai tegangannya. Tapi bagaimana cara menampilkan hal tersebut kan? Oleh sebab itu kita harus run rangkaiannya. Bagaimana cara merunnya itu? Seperti tadi, di sini ada beberapa menu. Kita pilih menu yang paling atas, kiri atas ada ATP namanya. Lalu kita klik, ada run ATP. Kita klik run ATP. Terdapat jendela hitam, artinya rangkaian itu sudah bisa diplot. Jika tidak ada jendela hitam maka tidak akan bisa. Kita tekan plot XY menunya. Oke, terdapat beberapa variabel. Nah, ada 2 variabel, kita tekan aja, dia akan masuk ke variabel T dengan beberapa warna yang berbeda. Kita bisa, kalau menghapus kita ke double, misalnya tekan ini kan, kita hapus saja 1. Atau kita mau warnanya biru, kita hapus saja yang di atas, seperti itu. Ini kita warna hijau aja. Jadi variabelnya sudah 2. Variabel ini mewakili props. Ada 2 props ini, ada 2 di awal pada volt dan juga saat ada beban. Lalu kita tekan menu plot di pojok kanan bawah, maka gelombangnya muncul. Kita besarin. Nah, di sini terdapat gelombang ininya, AC supply-nya, dan juga setelah adanya rectifier dan juga beban 10 juta ohm. Kita dapat mengubah rentang waktu simulasinya seperti ini, dari 0,0,6 kita bisa mengubahnya dari 0,1, mengubahnya dengan menekan min dan max ini, dan juga y axisnya itu ke atas itu. Misalnya kita y axisnya kita besarin jadi 2. Ini dalam rentang ratusan ini. Misalnya ini 1 min 1 gitu. Ini dari 0, jadi 0 aja deh, oke. Nah, maka dia akan naik seperti itu kan. Bagaimana cara
melihat nilai tegangannya, apakah bisa divalidasi, kita tekan di show cursor. Nah, maka ada muncul menu value. Nah, ada kursor yang bisa di drag ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu kita pilih ke tegangan gelombang yang paling atasnya, paling tinggi. Kita drag saja. Nah, ini titik paling tinggi. Dapat dilihat, itu menampilkan 1,4142. Kalau dikonversikan ke kilovolt, maka itu 141,42 kilovolt. Apakah benar dengan ini tampilan seperti ini dengan tabel? Maka kita harus validasikan pada tabelnya. Pada tabel dengan single phase half wave rectifier circuit with a smoothing capacitor dengan 10 juta ohm, ditampilkan Umax-nya 141,42 dan sesuai dengan value yang sudah ditampilkan. Begitu juga dengan gelombangnya. Gelombang A tampak sudah sama dengan yang yang saya rangkai. Sudah sama persis. Oke, itu untuk rangkaian yang pertama. Setelah rangkaian A kita rangkai, selanjutnya adalah rangkaian B yang akan kita rangkai, yaitu rangkaian dengan nama single phase full wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Bisa dilihat gambar dari rangkaiannya seperti ini. Kita menggunakan dua AC supply dan juga probe volt 1 dan juga dua dioda, satu kapasitor, satu resistor, dan juga ada komponen baru yang akan saya jelaskan nanti. Kita memakai 3 komponen barunya. Saya sudah merangkai sendiri rangkaiannya, yaitu pada rangkaian single phase full wave rectifier ini. Apabila kita sudah men-save rangkaiannya, kita tekan di menu di bawah ini dengan nama open circuit. Lalu kita pilih rangkaian yang sudah kita rangkai tadi dan sudah kita save. Berikut ini ada histori pembuatannya, lalu kita open. Nah, berikut ini adalah rangkaian yang saya rangkai sendiri, Bu. Di sini terlihat beberapa komponen. Nah, ini ada komponen baru, ada 3 yang bernama probe branch volt. Ini dia komponennya. Nah, itu diisi dengan fasanya 1, lalu ini juga 1 semua, dan pada diodanya seperti biasa tidak kita isi. Lalu pada bagian AC supply-nya terdapat perbedaan dengan yang gambar A tadi, karena pada gambar tadi kita menggunakan nilai 141,421 amnya. Karena di sini ada 2 supply, maka kita tinggal membagi 2 nilai tadi, didapatkan 70.710, dan juga di bawahnya kita mengisi dengan nilai tersebut 70.710. Lalu seluruh resistor diisi dengan 10 juta mega ohm, maksudnya 10 juta ohm. Oke, jika sudah seperti sebelumnya, kita run ATP-nya, run ATP. Oke, selanjutnya kita memplot rangkaian kedua ini. Oke, kita run, muncul jendela hitam, maka kita plot XY-nya. Kita pilih tegangannya akan diukur, kita besarkan, lalu kita seperti tadi kita ukur tegangannya pada rangkaian kedua ini. Kita pergi ke titik tertingginya, yaitu kita lihatnya yang hijau, menampilkan 70.710 pada gelombang ini. Coba kita sesuaikan dengan ketetapan pada tabel dan juga rangkaian. Pada gambar gelombang yang B sudah menampilkan bentuk yang sama.
sudah di atas. Lalu pada tabelnya pada 10 ohm 70,71 kilovolt. Rangkaian ketiga adalah rangkaian Villard. Seperti yang terlihat pada layar di sini adalah rangkaian Villard yang sudah saya rangkai dengan komponen yang sama, dengan gambar A dan juga nilai yang sama juga seperti sebelumnya. Kita langsung run dan plot saja. Kita tekan menu ATP, kita run ATP, muncul black screen dan juga kita tekan menu plot XY-nya. Pada variabel kita tekan kedua-duanya, lalu kita plot. Muncul gelombang pada menu plot XY. Kita bisa membuktikannya apakah sama dengan yang ada di PPT dengan beban 10 juta ohm. Gelombang menampilkan bentuk sinusoidal yang sama dan juga apakah tegangannya sama dengan tabel ketetapan kita bisa tentukan pada show kursor, kita pilih titik tertingginya. Titik tertingginya menampilkan pada 2.7725. Jadi kilovoltnya itu 277,25. Apakah sama? Kita lihat 277,3. Bisa dibuktikan pada tabel ketetapan ini bahwa gelombang yang ditampilkan sesuai dan dapat divalidasi dengan benar. Selanjutnya adalah rangkaian keempat pada simulasi ini, yaitu rangkaian Grenacher. Dapat dilihat pada rangkaian Grenacher ini terdapat satu AC supply, 2 dioda, 2 kapasitor, dan 1 resistor yang nilainya sama dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Saya sudah merangkai rangkaiannya, bisa dilihat pada menu ini. Kita memilih rangkaian keempat, rangkaian D. Oke, sudah. Pada rangkaian ini dapat kita lihat sama seperti yang ada di PPT. Lalu pada rangkaian ini kita langsung run saja. Pada ATP-nya muncul black screen, lalu kita plot XY-nya. Terdapat 2 variabel, kita masukkan, lalu kita plot. Nah, gelombang-gelombang ditampilkan seperti yang terdapat pada menu plot ini, tapi terdapat perbedaan rentang simulasi yang ada di PPT dengan yang ada di ATP Draw. Kita dapat mengeditnya dengan menekan menu pilihan X aksis dan juga Y aksisnya. Dilihat di sini dimulai dari 0,24 hingga 0,3. Lalu ini sampai 300. Kita bisa menekannya pada menu manual scale. Tadi dimulai dari 0,24 sampai 0,3 dan ini 300, Windows sudah pas. Oke. Ini gelombang yang ditampilkan. Apakah sama dengan yang ada di PPT? Dilihat sudah sama dengan beban 10 juta ohm dengan rentang 0,24 hingga 0,3. Selanjutnya kita mengukurnya tegangannya apakah sama dengan yang ada di tabel ketetapan. Kita bisa drag seperti sebelumnya ke bagian yang paling tinggi. Terdapat nilainya 2.222 atau 262,22 kilovolt. Apakah sama dengan tabel ketetapan? Kita lihat bagian D-nya sudah sama, yaitu pada nilai 262,56 kilovolt. Itu untuk rangkaian Grenacher. Selanjutnya adalah rangkaian terakhir pada simulasi ini adalah rangkaian Cascade. Kita sudah berada di akhir penghujung simulasi. Saya akan langsung tampilkan rangkaian yang sudah saya buat, yaitu rangkaian E atau rangkaian terakhir. Pada rangkaian ini sama seperti sebelumnya, semua nilainya ditulis sama dan kita bisa langsung run dan plotnya. Seperti tadi harus dirangkai seperti ini. Lalu kita tekan run ATP-nya.
muncul black screen, lalu plot XY, muncul variabel, kita tekan 2 kali, lalu kita tekan plot. Gelombang yang ditampilkan tampak berbeda dengan yang ada di PPT karena rentangnya berbeda. Pada PPT bisa terlihat rentangnya yaitu 1.14 hingga 1.2. Maka kita mengeditnya dengan 1.14 pada aksis min ya. Lalu max-nya dilihat pada PPT itu 600. Nah, apakah sama dengan yang ada di PPT? Mari kita buktikan. Kita lihat pada tabel dan rangkaiannya, maksudnya gelombangnya. Sekilas sudah sama persis sekali dengan yang ada pada PPT. Setelah kita memvalidasi gelombangnya sama, kita mengukur tegangannya apakah sama. Kita drag file values-nya ke titik paling tinggi, berada pada 3,8498 atau 384,98 kV. Mari kita buktikan dengan yang ada pada tabel. Sudah menunjukkan tegangan yang relatif berdekatan, 385,47 pada tabel Umax-nya untuk rangkaian terakhir ini, yaitu rangkaian cascade. Sekian penjelasan mengenai simulasi menggunakan software ATP Draw untuk 5 rangkaian yang sudah saya jabarkan tadi. Dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang baik dan pemilihan kata yang kurang tepat. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.